Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mitologi Jepang. Awal mula terbentuknya alam semesta dalam mitologi Jepang. Here we go. Dalam mitologi Jepang, awal mula terbentuknya alam semesta adalah chaos atau kekacauan. Dengan kata lain, tidak ada bentuk di mana semuanya masih tercampur. Dalam kekacauan ini, langit dan bumi mulai terbentuk. Bagian yang ringan naik ke atas membentuk langit, dan bagian partikel yang berat berkumpul membentuk bumi. Namun, bumi pada saat itu masih diselimuti air dan daratan belum ada. Ketika langit terbentuk, 5 dewa juga tercipta. Namun, pada awalnya hanya tercipta 3 dewa, yaitu Ame no Minaka Mushi no Mikoto, yang kedua Takami Musubi no Mikoto, dan yang ketiga Kami Musubi no Mikoto. Ketiga dewa tersebut disebut dengan dewa pencipta. Kemudian, 2 dewa tercipta dengan cara penciptaan yang sama. Penciptaan dewa sampai pada dewa Izanagi dan Izanami. Dewa Izanagi dan Izanami adalah dewa yang memiliki ikatan sebagai saudara, di mana dewa Izanagi adalah dewa laki-laki yang tampan, dan Dewi Izanami adalah dewi yang tergolong sebagai dewi tercantik menurut mitologi Jepang. Mereka diperintah oleh dewa terdahulu untuk menciptakan tanah di bumi. Untuk membantu tugas tersebut, mereka diberikan tombak yang bernama Ame no Nuboko. Lalu mereka pergi ke jembatan surgawi yang berada di antara langit dan bumi yang bernama Ame no Ukihashi. Kemudian mereka menancapkan tombak Ame no Nuboko ke samudra, sehingga air mulai surut dan terciptalah pulau pertama yang bernama Onogoroshima. Merasa senang karena telah berhasil melaksanakan tugas yang diberikan oleh dewa terdahulu, dewa Izanagi dan Izanami turun dan tinggal di pulau tersebut. Selanjutnya, mereka membuat istana dengan pilar-pilar yang besar dan mengitari pilar tersebut dengan arah yang berlawanan. Ketika mereka bertemu kembali, Izanami berkata, "Betapa menyenangkan bertemu pemuda yang sangat tampan." Begitu juga yang diutarakan oleh Izanagi, "Betapa menyenangkan bertemu gadis cantik sepertimu." Setelah itu, mereka melakukan pernikahan dengan dikaruniai 1 anak. Namun, anak tersebut cacat dengan fisik yang menjijikkan, hingga mereka menghanyutkan ke samudra. Kegagalan tersebut membuat mereka naik ke surga untuk menanyakan kepada dewa yang ada di sana apa penyebab kegagalan mereka. Kesalahan tersebut disebabkan oleh Dewi Izanami karena saat mengitari pilar seharusnya pihak laki-laki yang berinisiatif untuk berbicara terlebih dahulu, bukan pihak perempuan. Izanagi dan Izanami kembali ke bumi dan mengitari pilar untuk kedua kalinya dengan Izanagi yang berbicara terlebih dahulu, sehingga mulai terbentuknya gunung, sungai, pepohonan, dan dunia. Selain itu, Dewi Izanami melahirkan banyak dewa-dewi. Di saat melahirkan kabut suci, Dewi Izanami terbakar karena panas dari kabut suci. Dengan peristiwa tersebut membuat Dewi Izanami meninggal. Dengan adanya peristiwa tersebut membuat Dewa Izanagi marah, sehingga membunuh anaknya sendiri yang bernama Kabut Suci. Luapan amarah Izanagi melampiaskan dengan cara memotong tubuh Izanami menjadi 8 bagian dan terbentuklah gunung berapi. Meskipun Dewa Izanagi memiliki banyak anak, tidak dapat menutupi kesedihannya. Izanagi memutuskan untuk pergi ke Yomi atau neraka versi Jepang.
Kemudian mereka bertemu di Yomi dalam keadaan gelap. Izanami menyuruh Izanagi untuk pergi karena Izanagi telah berubah menjadi wanita buruk rupa setelah memakan makanan di Yomi dan terikat dengan alam Yomi. Namun Izanagi justru menyalakan api dan melihat wajah Izanami. Setelah melihat wajah Izanami yang buruk rupa, membuat Izanagi memutuskan Izanami dan pergi meninggalkannya. Hal tersebut membuat Izanami marah karena merasa dikhianati, sehingga Izanami menyuruh para iblis di Yomi untuk mengejar Dewa Izanagi. Pada akhirnya Izanagi dapat lolos dari kejaran dan menutup pintu masuk ke alam Yomi. Dewa Izanagi mensucikan diri di sungai dan tetesan air mata di sebelah kiri Izanagi menciptakan Dewa Amaterasu. Tetesan air mata sebelah kanan Izanagi menciptakan Dewa Tsukuyomi, dan tetesan air dari hidungnya menciptakan Dewa Susanoo. Izanagi memerintahkan Dewi Amaterasu untuk mengatur matahari, Tsukuyomi mengatur bulan, dan Susanoo mengatur laut. Setelah kejadian di alam Yomi, Dewa Izanagi dan Dewi Izanami tidak pernah bertemu lagi. Itulah sejarah penciptaan dunia karena kisah percintaan dari Dewa Izanagi dan Dewi Izanami menurut mitologi Jepang. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.